Dan sekali lagi, kita diingatkan tentang pentingnya untuk menjaga lisan kita. Terlalu banyak kasus yang menimpa orang-orang terkenal hanya karena mereka salah dalam berucap. Tentu aja, kasus yang menimpa mereka nggak cuma untuk orang-orang yang terkenal. Orang biasa pun banyak yang terkena masalah hanya karena mereka tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga lisannya. Terlalu banyak kita lihat orang yang tawuran hanya karena mereka saling ngejek satu dan lainnya. Dan kembali lagi, semuanya berasal dari satu masalah, lisan yang tidak dijaga. Kita semua tahu dengan Bapak Basuki Cahayapurnama, atau biasa disebut dengan Ahok. Beliau diakui sebagai seorang politisi yang mumpuni, tapi sayang, dia memiliki satu kelemahan, yaitu tidak bisa menjaga ucapannya. Kita semua tahu, dia menyikat semua orang, baik itu bawahannya ataupun para menteri. Pada akhirnya, keahlian yang dia miliki semuanya tertutupi dengan ucapan yang salah, dengan lisan yang tidak dijaga. Belakangan, Indonesia dihebohkan oleh kasus Gus Miftah. Dia berkata kasar kepada seorang penjual es pada panggung yang salah, pada tempat yang salah. Bahasa yang dia gunakan tidak tepat untuk panggung-panggung kajian. Ternyata apa yang dia ucapkan merupakan sebuah template yang dia lakukan dari panggung ke panggung. Yang sangat disayangkan, kebaikan yang telah dia berikan selama ini semuanya tertutupi oleh lisan yang tidak bisa dijaga. Padahal, selama ini dia juga terkenal sebagai orang yang dermawan dan dekat dengan Presiden Prabowo. Ya, seperti itulah akibatnya ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjaga lisan kita, supaya apa yang keluar bisa menjadi lebih baik? Cara paling sederhana adalah menjaga hati kita. Karena pada dasarnya, apa yang kita ucapkan, itulah yang kita rasakan, itulah yang kita pikirkan. Nah, untuk menjaga hati, kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal yang baik. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengisi pikiran atau berfokus kepada keburukan, maka hati kita akan menjadi kotor. Dan kita pun akan mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya nggak baik dan nggak pantas untuk disebutkan. Ini sangat penting, karena kita dinilai dari apa yang kita ucapkan. Kita dinilai dari kebersihan hati kita. Semakin bersih hati kita, maka apa yang kita ucapkan semuanya akan menjadi lebih jernih. Keselamatan kita sebagai seorang manusia itu tergantung kepada lisannya, tergantung kepada apa-apa yang kita ucapkan. Beberapa waktu lalu, tetangga gua pernah pengen dibacok sama ODGJ, hanya karena ODGJ tersebut sering ditertawakan, sering dipermainkan sama tetangga gua. Nah, ini juga menjadi bukti kalau keselamatan kita itu tergantung kepada kemampuan kita menjaga lisan. Semakin baik kita menjaga lisan, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang dan lebih damai. Banyak dari mereka yang menyesal telah mengucapkan sesuatu yang sebenarnya nggak pantas untuk diucapkan. Ini artinya, lidah mereka bekerja lebih cepat daripada pemikirannya. Dan ini sesuai dengan apa yang gue sampaikan. Mereka yang mulutnya terbuka, cenderung orang-orang yang berpikiran sempit. Mirisnya lagi, mereka hanya bisa membuka mulutnya kepada orang lain. Mereka bisa berkata kasar kepada orang lain, tetapi mereka tidak bisa menerima ketika mereka dikasari oleh orang lain. Perkataan kasar yang mereka sampaikan itu merupakan sebuah pertahanan diri mereka. Apa yang mereka lakukan menunjukkan kalau mereka merasa terusik, mereka merasa lemah di suatu bidang, sehingga mereka merasa perlu untuk menutupi kekurangan tersebut dengan banyak bicara, dengan berkata-kata kasar. Tentu aja, itu semua merupakan hal yang salah. Kalau kita nggak bisa ngebahagiain orang lain, ya nggak apa-apa. Paling enggak jangan berkata kasar kepada mereka. Kebanyakan orang-orang yang berpikiran sempit kan nggak begitu. Mereka lebih senang untuk mengucapkan apa-apa yang nggak pantas, apa-apa yang membuat hati mereka senang, tetapi membuat orang lain sedih. Kita bisa terbang setinggi-tingginya dengan berbicara kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Kita bisa jatuh ke jurang yang paling dalam ketika kita membicarakan sesuatu yang salah. Mungkin aja lidah kita bisa diterima di suatu tempat, tapi akan ada masanya di mana lidah tersebut akan mendapatkan balasannya. Karena sebagai orang yang beragama, kita mempercayai kalau setiap kelakuan buruk semuanya akan mendapatkan balasan, kalau enggak di dunia, ya di akhirat. Setiap dosa yang kita lakukan
semuanya akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Semuanya akan dibalas secara adil, dan bisa jadi pertanggungjawaban yang dialami oleh Gus Miftah dan Ahok merupakan pertanggungjawaban yang ringan, karena semuanya terjadi di dunia. Lain ceritanya, ketika dosa-dosa kita dihukum di akhirat, tentu aja semuanya akan menjadi lebih panjang dan menyakitkan.